Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa hadana ila siratin mustaqim siratil ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala akhar, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Habib Saleh selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Al-Wasilah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada beliau dan mudah-mudahan beliau diberi kekuatan Allah untuk selalu membimbing anak-anak di Pondok Pesantren An-Nur ini. Yang saya hormati Bapak Camat Bangunrejo atau yang mewakili, juga yang saya hormati Bapak Kepala KUA Bangunrejo, Bapak Koramil Bangunrejo, dan juga yang saya hormati Bapak Kapolsek Bangunrejo, Bapak Kepala Kampung Bangunrejo, dan pengurus Majelis Wilayah Cabang NU Fatayat dan Muslimat, khususnya kepada Bapak Kiai Mashuri selaku musyid dari Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, Bapak Ibu para alim ulama, para tokoh adat, serta Bapak Ibu para tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah takdirkan kita dapat sama-sama hadir dalam menyaksikan wisuda tahfiz Al-Quran, mulai dari tahfiz 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, dan 30 juz. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak dan adik-adik yang sudah menghafalkan Al-Quran. Selamat kepada orang tua dan selamat kepada para pengasuhnya.
Mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Insya Allah sampai ke akhirat dapat membimbing dan menuntun ayah ibunya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini juga kita melaksanakan haul dari orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, Bapak Kiai Haji Ali Ashar serta Bapak Kiai Haji Zain Kasimi. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua diampunkan segala khilafnya dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Ala hadinnya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang relatif singkat ini saya ingin sampaikan ilmu ma'az zikir. Nah, kita di pondok pesantren tentu tempat kita menimba ilmu, tetapi juga ada majelis zikir, majelis zikir An-Nur, tentu perpaduan antara ilmu dan zikir. Maka judul yang ingin saya sampaikan adalah ilmu ma'az zikir. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran yang tadi saya baca di awal tadi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kemudian surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau kita coba memperhatikan ayat yang saya baca ini, Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak terjebak dalam kerugian. Ada dua penyebab manusia mengalami kerugian. Pertama, tidak zikir. Yang kedua, tidak pandai menggunakan waktu. Ya. Ayat yang pertama Allah jelaskan, wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Karena siapa orang yang terlalaikan ingatnya kepada Allah disebabkan harta atau anak-anak, maka mereka termasuk orang yang rugi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itu yang pertama. Jadi orang rugi karena tidak zikir. Yang kedua, orang rugi juga karena tidak pandai menggunakan waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin,
Sesungguhnya manusia itu dalam posisi merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, tawasau bil haq, dan tawasau bis sabar. Pada surat Al-Asr ini Allah menjelaskan posisi manusia ini dalam merugi. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu dalam posisi merugi. Bagaimana supaya kita tidak berada dalam posisi merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Apa itu iman? Kalau bahasanya iman itu kan percaya. Tapi dalam konteks ini, karena kita bicara tentang waktu, kan diawankan waktu. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa sesungguhnya manusia dalam merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Apa maksud iman? Konteksnya dengan tidak merugi. Saya bisa pahami maksudnya ini adalah yang tahu tujuan. Iman kan di dalam hati. Apa yang ada di hati? Ada niat. Apa niat? Tujuan. Jadi kalau kita tahu tujuan, itu seperempat keberhasilan. Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendek, misalnya anak-anak datang ke pondok ini tujuannya apa? Kalau dia tahu tujuannya datang ke sini untuk belajar, tentu dia akan mempersiapkan segala sesuatu agar bisa belajar. Kita datang ke acara ini apa tujuannya? Untuk menghadiri undangan. Nah, karenanya kita ikuti acara yang dibuat oleh panitia. Tahu kita tujuan. Apa sih tujuan kita bertani? Supaya kita dapat hasil pertanian. Apa sih tujuan kita dagang? Supaya kita punya keuntungan. Nah, jadi kalau kita tahu tujuan sesuatu arah suatu pekerjaan, itu saya katakan seperempat keberhasilan. Tujuan jangka pendek itu yang tersebut tadi. Tujuan jangka menengah adalah tujuan kita hidup di dunia. Tujuan jangka panjang itu di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, masa itu kan waktu. Kalau di pondok kan dikenal ada namanya zaman madhi, ada zaman mudhari. Zaman madhi, zaman yang sudah lewat. Zaman mudhari atau mudhara'ah, zaman hal dan istiqbal. Zaman sekarang dan akan datang. Masa lalu untuk jadi pelajaran buat kita, yang baik kita pertahankan dan kita tinggalkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Zaman sekarang, apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa lalu, supaya kita bisa memperbaiki hidup kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak belajar tentu untuk mendapatkan ilmu, ya. Bisa ilmu tentang duniawi, bisa ilmu tentang ukhrawi. Kalau kita simpulkan dalam ilmu agama, kita kenal ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Inilah sebenarnya yang ingin kita kaji
mana ilmu syariatnya, mana ilmu tarekatnya, mana ilmu hakikatnya, mana ilmu ma'rifatnya. Untuk apa? Supaya nggak rugi. Kalau kita hanya mendapatkan ilmu tapi tidak dibarengi dengan zikir, ilmu banyak tapi tidak dibarengi dengan zikir. Man yazdada ilman wa lam yazdad huda wa huwa ab'adu min Allah. Siapa orang yang ilmunya bertambah tapi hidayah Allah tak bertambah untuknya, maka dia akan bertambah jauh dari Allah. Maka ilmu mesti disertai dengan zikir. Kalau ilmu tanpa disertai zikir, khawatir timbul kesombongan. Ya. Yang benar cuman kita sendiri, orang lain salah. Ada dulu Pak, di satu kampung ada orang punya ilmu, sudah dianggap kiai, dan dia memang punya ilmu, tapi sayang tidak disertai dengan zikir. Setiap dia ceramah nyalahin orang. Jadi ada di satu kampung itu orang bertawassul, biasa bertawassul ila hadratin Nabi dan seterusnya lah. Lalu beliau mengatakan, ngapain tawassul? Bid'ah itu. Langsung aja minta ke Allah, nggak perlu tawassul, nggak ada dasarnya. Nah, namanya orang kampung Pak, walaupun ada juga yang tahu tapi diam. Daripada ribut, udahlah dengarin aja. Ya. Tapi kemana-mana dia menyalahkan tawassul. Tidak perlu bertawassul, tidak perlu kita berwasilah. Beberapa bulan kemudian dia terkena sakit kaki Pak, bengkak kakinya, merah. Ada di antara jamaah itu yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Jadi Pak Kiai ini yang sedang sakit tadi, kakinya bengkak, disiram-siram sama air. Lalu si jamaah tanya, Pak Kiai, kenapa disiram-siram sama air? Nggak minta saja sama Allah, nggak pakai tawassul. Nyiram pakai air kan tawassul, wasilah. Kenapa disiram-siram pakai air? Minta sajalah langsung ke Allah. Terdiam Pak, nggak bisa ngomong. Nah, ini kalau misalnya ada ilmu tanpa zikir. Tapi kalau ilmu dengan zikir, insya Allah akan tawadhu. Di satu pondok pesantren ada seorang ustadz yang sudah belajar di pondok pesantren tersebut dan telah mengabdi di pondok itu belasan tahun. Sekitar 17 tahun tinggal di pondok itu, mulai dari belajar sampai dia jadi ustadz di situ. Sudah lama dia mondok di situ dan mengabdi di pondok. Lalu dia ngomong sama Pak Kiai, Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai, saya sudah dibimbing hingga saya bisa memahami ilmu agama. Rasanya sudah waktunya saya untuk pulang ke kampung. Saya kepingin mendirikan pondok pesantren di kampung saya. Alhamdulillah, kata Pak Kiai. Tapi nak, sebelum kamu pulang ke kampung, Pak Kiai kepingin supaya kamu cari dulu yang terburuk menurut kamu. Kamu cari makhluk Allah yang paling jelek menurut kamu. Pak Kiai kasih waktu 3 hari. Jadi sebelum kamu pulang, coba kamu cari dulu makhluk Allah yang paling jelek. Pak Kiai kasih waktu 3 hari. Baik Pak Kiai. Keluarlah dia dari pondok, jalan kaki
ketemulah dia seorang gembel yang tidak pernah sholat, badannya kumal, jarang mandi, mungkin nggak pernah mandi, rambutnya panjang. Nah, inilah makhluk Allah yang paling jelek ini. Dia sudah tidak bisa ngurusin badannya sendiri, dia sudah tidak sholat. Nah, ini yang paling jelek kan, tidak tahu dengan Tuhannya. Lalu didatanginya lah, Mas, boleh nggak kalau saya minta tolong? Tolong apa? Saya minta tolong, Mas ikut saya dulu nemui Pak Kiai saya. Dalam hati si Ustadz tadi, dia inilah yang paling jelek. Saya akan tunjukkan sama Pak Kiai, inilah manusia paling jelek. Sudah nggak bisa ngurus badannya, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Nah, boleh, kata si gembel ini tadi. Waktu jalan berdua menuju pondok pesantren. Di pertengahan jalan, si Ustadz tadi mulai berpikir, ya sekarang orang ini nggak baik, dia gembel, dia nggak bisa ngurus badannya, dia tidak ibadah. Sekarang saya kan tidak tahu, entah besok, entah lusa Allah kasih hidayah kepada dia, sehingga dia bisa menjadi orang yang baik. Mungkin dia lebih baik daripada saya. Udah terpikir sama Pak Ustadz tadi, lalu dia ngomong sama orang gembel tadi, Mas, sampai di sini aja, nggak jadi ke pondok. Nggak jadi. Kenapa? Nggak jadi aja. Ya sudah, kalau begitu, kata si gembel tadi, tidak bisa mereka berdua. Jalan lagi, cari makhluk Allah yang paling jelek. Ketemulah seekor anjing yang kurapan, kurus, kurapan pula. Nah, inilah makhluk Allah yang paling jelek ini. Akhirnya di pangkunya anjing itu, lalu dibawanya menghadap Pak Kiai. Tapi di pertengahan jalan, belum sampai ke pondok, berpikir lagi si Ustadz ini tadi, ya ini anjing yang diharamkan oleh Allah. Dia sakit-sakitan, kurapan. Tapi kalau dia mati, dia tidak pernah ditanya sama Munkar Nakir. Dia tidak akan mendapat pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Dia bebas. Kalau saya mati nanti, apa saya bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir? Oh enggak. Ini bukan yang paling jelek. Dia bebas kalau dia sudah mati. Udah dilepaskannya anjing tadi. Begitu sudah dilepaskannya, dia pulang ke pondok, ngurung diri dalam kamar. Waktu tinggal sehari lagi. Seharian dia dalam kamar sambil menangis. Ya. Sore-sore dipanggil sama Pak Kiai. Pak Ustadz, ya Pak Kiai, sini dulu. Sudah kamu lakukan perintah Pak Kiai? Sudah Pak Kiai. Mana makhluk yang paling jelek itu? Saya Pak Kiai yang paling jelek itu. Kenapa begitu? Tadinya saya ketemu gembel, saya pikir dialah yang paling jelek. Tapi setelah itu saya mulai berpikir, andaikan Allah kasih petunjuk dengannya, mungkin dia lebih taat ibadahnya daripada saya. Jadi saya lebih jelek daripada dia karena saya sudah berburuk sangka dengannya. Lalu saya ketemu seekor anjing. Saya pikir dialah yang paling jelek. Tapi kemudian di tengah jalan saya berpikir, walaupun dia seekor anjing, tapi kalau dia mati, dia tidak akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Sedangkan saya, apa bisa saya menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir nanti?
Karena itu saya berpikir dia bukanlah makhluk yang jelek. Ternyata saya, Pak Kiai, makhluk yang jelek itu sudah berburuk sangka kepada orang lain. Alhamdulillah, kata Pak Kiai, inilah yang saya maukan. Kalaupun kau punya ilmu, jangan merasa paling tahu. Kalaupun kau tahu, jangan merasa paling pintar. Kalaupun kau benar, jangan merasa paling benar. Silahkan kamu pulang ke kampung, dirikan pondok di sana, kau lulus. Ini orang berilmu yang disertai dengan zikir. Tidak mau dia merasa dirinya paling baik, tidak mau dia merasa dirinya paling pintar, tidak mau dia merasa dirinya yang paling benar. Enggak. Ilmu Allah itu tidak sebatas apa yang kita pikirkan. Ilmu Allah itu luas sekali. Boleh jadi benar kata kita, belum tentu benar menurut orang lain. Boleh jadi salah kata kita, belum tentu salah menurut orang lain. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu tanpa zikir akan membawa kita jauh dari Allah. Karena itu ilmu yang kita cari, anak-anakku yang sangat saya sayangi, silakan gali ilmu sebanyak-banyaknya. Mumpung waktu diberikan Allah. Pelajarilah ilmu yang ada di pondok ini, insya Allah anak-anak semua akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau sudah berilmu, jangan lupa ingat Allah. Kita tak punya apa-apa. Kita hanya pemakai, bukan pemilik. Yang namanya pemakai hanya diizinkan untuk memanfaatkan. Tapi sang pemilik hanyalah Allah semata-mata. Ilmu milik Allah, hayat kita pun milik Allah, pendengaran kita samanya Allah, penglihatan kita basarnya Allah. Semua apa yang ada di dalam dan di luar diri kita adalah milik Allah. Karena itu silahkan cari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa zikir kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Tahu tujuan, apa sih tujuan hidup kita ini? Jadi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang, bagaimana kita di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan coba perhatikan apa yang sudah kau persiapkan untuk hidup di hari esok, hari akhirat. Karena itu sering saya sampaikan di tempat lain, Bapak Ibu, mumpung Allah beri waktu kita, beri kesehatan kita, mari kita cari persiapan kita untuk pulang ke arah sana. Apa persiapannya? 4 macam yang perlu kita siapkan. Pertama, carilah alamat yang akan kita tuju. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilalui. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan kita tumpangi. Dan yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, 4 ini yang harus kita persiapkan. Kemana alamat? Seringkali kita lupa, Pak, cari alamat. Alamat yang akan kita tuju, kembalinya diri kita kepada Allah. Di sana alamatnya. Jadi tujuan utama kita supaya bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke sana arahnya. Cuman Allah yang kita pahami seperti apa. Ini yang perlu anak-anak di pondok perlu kaji lebih jauh. Tentu bukan hanya sekedar ilmu alat, nahu, sorof, mantik, badik, ma'aninya,
tetapi bagaimana kita mengkaji tentang ilmu ketuhanan. Ya, sebab apa tadi saya sebut di awal, man izdada ilman walam yazdad huda wa huwa ab'adum min Allah. Siapa orang yang ilmunya bertambah tapi hidayah Allah tak bertambah di hatinya, dia akan bertambah jauh dari Allah. Naudzubillah. Bapak Ibu yang saya hormati, satu, tahu tujuan. Kalau kita tahu tujuan, insya Allah kita tidak akan termasuk orang yang rugi. Kalau nggak tahu tujuan, apa tujuan hidup ini? Ya, banyak orang nggak tahu tujuan hidup ini apa. Seolah-olah hidup ini cuma cari duit. Ya, bangun pagi mikirin duit, dapat duit beli makan, sudah makan kenyang, sudah kenyang tenaga kuat, sudah tenaga kuat bisa kerja, sudah kerja dapat duit, sudah dapat duit beli makan, sudah makan kenyang, sudah kenyang kuat, sudah kuat kerja lagi. Nah begitu terus muter, nggak selesai-selesai. Sementara umur kita semakin menipis, kubur semakin dekat, lupa kemana arah tujuan itu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu persiapkan tadi. Kemana kita pergi sesudah mati? Kembali kepada Allah. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Dan yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Dan yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Mana tujuan? Kembali ke Allah. Mana rute jalan? Rute jalan yang perlu kita ketahui ada 4. Mana yang alam ruhiyah? 1. Yang kedua alam siriyah. Mana alam siriyah? Yang ketiga alam nuriyah. Mana alam nuriyah? Dan yang keempat alam uluhiyah. Apa cirinya, bagaimana kita menyikapinya, itu perlu kita ketahui dari sekarang. Kalau tidak, bisa kesasar. Yang ketiga, siapkan kendaraan. Apa itu kendaraan? Ibadah. Salat ibarat kendaraan menuju Allah. Haji kendaraan menuju Allah. Sedekah kendaraan menuju Allah. Baca Quran kendaraan menuju Allah. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, sedekah zikir, baca Quran zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu fa'lam, ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Jangan lupa ada kalimat fa'lam. Dengan adanya kalimat fa'lam ini mengisyaratkan harus berilmu dulu baru dapat afdalnya gitu. Bagaimana mungkin kita dapat afdalnya kalau nggak ada ilmunya? Kalimat zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Kapan kita dapat afdalnya? Setelah fa'lam. Setelah kita punya ilmunya. Ilmu tentang la ilaha illallah itu apa? Pertama, ilmu syariat. Bagaimana cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ilmu tarekat. Bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallah. Maka penting belajar tarekat. Yang ketiga, apa isi kalimat la ilaha illallah itu? Kalimatnya jelas la ilaha illallah. Isinya mana? Tidak ada Tuhan selain Allah, itu mah ahli bahasa itu. Mengkaji isi, mengkaji ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, maka perlu kita belajar ilmu akidah. Nah, yang keempat, bagaimana cara makainya? Ibarat kendaraan, mobil ada, gimana supaya bisa jadi sopir ya Pak? Pesawat ada, kendaraan yang paling kencang, tapi kan nggak boleh orang lain yang jadi pilot Pak. Harus kita sendiri jadi pilotnya. Sudah bisa jadi pilot belum? Nah, ini makanya ilmunya ilmu ma'rifat.
supaya kita bisa memakainya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu satu tujuan. Yang kedua, supaya tidak rugi apa? Amilus solehat. Sering kita pahami amilus solehat itu hanya sebatas amal baik. Kan amal kan amilus solehat, perbuatan yang baik. Tapi konteksnya dengan tidak merugi itu maksud amal baik itu apa? Karya nyata, berbuat. Kalau nggak kepingin merugi, berbuatlah. Saya tidak ingin rugi di akhirat, berbuatlah. Bagaimana berbuatnya? Disuruh sholat, ya sholat. Suruh puasa, ya puasa. Suruh bayar zakat, ya bayar zakat. Dilarang maling, ya tinggalkan. Itu berbuat. Jadi lakukan apa yang diperintah, jauhkan apa yang dilarang. Kalau kita datang ke pondok pesantren, tahu tujuan, mau belajar. Tujuan tahu. Tapi berbuat tidak. Kalau dia hanya tahu tujuan tapi tidak ada perbuatan, tetap rugi. Gimana berbuat? Datanglah ke pondok, ikuti belajarnya. Kapan belajarnya? Gitu ya. Kemudian peraturan pondok taati, patuhi. Itu namanya kita berbuat. Oh, kita tahu tujuan dagang itu apa? Supaya untung. Berbuat, gelarkan dagangan. Buka tokohnya, gelarkan dagangannya. Apa perlu dagang? Kita ambil, kita beli, kita jual lagi. Itu namanya berbuat. Kalau hanya tahu tujuan tapi menong aja, enggak jadi, tetap rugi. Jadi amilus solehat itu artinya karya nyata. Berbuatlah untuk mencapai tujuan tadi. Yang ketiga, tawasau bil haq. Sering kita pahami tawasau bil haq itu saling memberi nasihat tentang kebenaran. Maksudnya apa? Kaitannya dengan tidak merugi loh. Kan tadi di awalnya, demi masa sungguh manusia itu dalam merugi. Nah, supaya tidak rugi, amanu amilus soleh tawasau bil haq. Maksud tawasau bil haq itu apa? Ilmu pengetahuan. Jadi berbuat berdasarkan ilmu, tidak hanya sekedar berbuat. Supaya sholat kita sah, pelajari ilmu tentang sholat. Kadang-kadang ilmu tentang sholat saja nggak sempurna, Pak. Orang berdiri, cuman kita berdiri, orang ruku, kita ruku. Apa yang dibaca kadang-kadang nggak hafal pula. Kemudian kita ibadah misalnya, ya kita menyembah Allah kata kita, tapi Allah yang kita sembah kita pun nggak kenal. La yasihul ibadah illa bi ma'rifatul ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Jadi harus ada ilmu. Ya. Untuk sempurna ibadah kita cari ilmunya. Supaya dagang kita bisa dapat untung, pelajari ilmunya. Supaya pertanian kita dapat hasil, pelajari ilmunya. Nggak bisa kalau berbuat tanpa ilmu, Pak. Nah, kalau ini sudah tujuan, sudah tahu. Kita sudah berbuat. Perbuatan kita berdasarkan ilmu. Insya Allah tidak akan rugi. Yang keempat, tawasau bis sabar. Sering kita pahami saling memberi nasihat tentang sabar. Sejauh apa kita bisa menerapkan sabar? Apa kaitan sabar dengan tidak merugi? Kan ke sana arahnya. Jadi bukan hanya saling memberi nasihat tentang kesabaran. Kaitannya supaya tidak rugi apa? Tabah, ulet, tangguh, tidak mudah menyerah. Itu namanya kita sabar. Ya. Jadi kalau empat ini, tahu tujuan kita, lalu kemudian kita berbuat dalam mencapai tujuan itu, lalu kemudian berdasarkan ilmu kita berbuat. Lalu yang keempat, tabah menghadapi berbagai macam tantangan. Termasuk kita kembali ke Allah punya tantangan yang berat, Bapak Ibu. Maka sering saya sampaikan sama jamaah di Arafah. Kebetulan saya juga membina pondok pesantren Arafah di Bandar Lampung, di Haji Menang. Ya, ada majelis zikir, saya sebut majelis zikir Arafah Lampung. Kalau sini majelis zikir An-Nur Lampung.
Nah, di sana berzikir Arafah sama. Tujuan kita membina diri kita masing-masing agar kita bisa usul kepada Allah. Nah, perjalanan kita menuju Allah tidak ubahnya seperti bapak ibu datang ke sini. Ini kiasan. Saya datang daripada Lampung ke Bangunrejo ini kan ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kadang-kadang melihat ada pemandangan yang indah, tapi kadang-kadang menemukan pemandangan yang tidak bagus. Tadi alhamdulillah Pak, jalannya mulus gitu ya. Itu ibarat pemandangan yang bagus. Tapi begitu sampai ngejelok. Ada pemandangan yang nggak bagus gitu. Bisa saja kita melihat ada di taman halaman orang, taman-taman yang bunga-bunga yang sedang mekar, tapi mungkin kita ketemu ada orang tabrakan, ada yang lain, itu namanya pemandangan. Jangan terhambat dengan pemandangan. Kita kembali kepada Allah ibarat menempuh perjalanan. Belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir, belajar membersihkan hati. Belajar membersihkan hati, belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, seringkali kita dihambat oleh berbagai macam hambatan. Paling tidak ada 3 yang menghambat, yang sering saya sebut dengan BBM. Di bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar zikir, jangan sampai terkena BBM. Kalau dikasih BBM, Pak, tolak, Pak. Tapi BBM yang saya maksudkan di sini bimbang, bosan, males. Udah belajar zikir tapi bimbang. Benar enggak zikirin? Ada enggak dasarnya? Ada enggak dalilnya? Apa enggak gila nanti kalau kita belajar zikir? Nah, terjadi kebimbangan. Mengapa sampai terjadi kebimbangan? Karena ilmunya belum nyampai, belum paham betul. Nah, oleh karena itu untuk menghilangkan kebimbangan, pelajari sampai kita tahu persis sehingga tidak lagi terjadi kebimbangan. Satu. Yang kedua, terjadi kebosanan. Kenapa terjadi kebosanan? Karena niatnya tidak ikhlas. Lain yang diharap, lain pula yang didapat, atau yang diharap tak kunjung dapat. Diharapkan kalau sudah belajar zikir jabatan naik gitu. Usahanya lancar, nggak tahunya sudah belajar zikir malah nonjok, sudah belajar zikir malah bangkrut. Nah, ini hanya sekedar pemandangan di perjalanan. Nah, tapi hambatan itu tadi ya kan, kebosanan karena tidak ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, menghilangkan kebosanan itu harus ikhlas. Bagaimana mengajar hati kita supaya ikhlas? Kan sering kita sholat dengan ikhlas, puasa harus ikhlas gitu. Nah, gimana caranya? Mungkin kalau kita tanya apa sih yang Bapak tahu tentang ikhlas, tidak mengharap apa-apa kecuali ridho Allah. Ya dah. Mungkin kalau kita pahami secara sederhana benar, tidak apa-apa kecuali tidak ridho Allah. Tapi coba tes, benar enggak kita bisa menempatkan itu? Umpamanya begini, bapak atau ibu ngasih sedekah sama orang, katakanlah 1 juta. Pak, ini saya dapat rezeki, ini saya kasih sedekah. Entah ke masjid, entah kayak tim piatu gitu ya. Lalu umpamanya kita kasih sedekah kepada seseorang. Orang tadi ngomong, alah bapak ini kayak orang kaya aja padahal miskin. Gak usah lah Pak berpura-pura jadi orang kaya. Belajarin sendirilah, gak mau dia terima. Kira-kira tersinggung gak? Ya tersinggung. Ada. Ikhlas enggak begitu? Masih ada maunya kan? Atau begitu kita kasih, lalu yang menerima tadi, alhamdulillah, terima kasih Bapak. Saya doakan mudah-mudahan Bapak panjang umur, sehat, jasmani, rohani, murah rezeki. Senang tidak? Senang. Kira-kira yang begitu ikhlas enggak? Sakit ketika dicaci,
senang ketika dipuji, masih tersangkut. Belum masuk ke ikhlas. Yang ikhlas gimana? Kembali kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Di dalam Al-Quran ada kita kenal dengan surat Al-Ikhlas. Ada enggak kata-kata ikhlasnya? Enggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kata pun enggak ada kata-kata ikhlas, tapi namanya surat Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Duduk di tauhid baru bisa ikhlas. Tanpa duduk di tauhid akan mustahil kita duduk di ikhlas. Karena itulah maka perlu sekali kita kaji ilmu tauhidnya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu oleh karena itu ilmu dan zikir dua hal yang tidak boleh kita tinggalkan salah satunya. Mudah-mudahan anak-anak semua yang belajar di Pondok Pesantren An-Nur ini diberi oleh Allah ilmu yang banyak dan berkah. Insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu juga guru-gurunya diberi Allah kesehatan lahir batin, diberi Allah kemampuan untuk dapat mendidik anak-anak yang ada di pondok ini, sehingga mereka pun menjadi anak yang soleh dan solehah. Insya Allah ketemu di pondok pesantren An-Nur ini sampai ke akhirat, bertemu kembali di dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu. Kalau banyak-banyak ini kemalaman pula nanti. Nah, kalau kemalam kan biasanya ngantuk. Nah, oleh karena itu saya cukupkan demikian Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan kita doakan bersama, khususnya yang kita haul pada saat ini Bapak Kiai Haji Ali Ashar serta Bapak Kiai Haji Zain Kasimin. Mudah-mudahan diampunkan Allah segala dosanya, ditempatkan Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Insya Allah ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita dapat kita amalkan, dan beliau pun selalu bercucuran pahala yang diberikan Allah kepada mereka berdua. Ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Ala hadinnya bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal karim wal azim as-sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha ya Allah jami'il hajat wa tutahhiruna biha jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna asal hayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah faqadihim wa man nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima adamallahu fasayujiran 'azima. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizina wa li masyayikhina wa liman ahabba ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman nawainahum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat, khususan ila hadrati Kiai Haji Ali Ashar wa Kiai Haji Zain Kasimin. Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa usilhum bil ma'i wasaji wa naqihim minal khataya kama yunqas sawbul abyadu minad danas wa dakhilhum jannah wa 'idhum min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa tarhamna innaka antal khairur rahimin. Allahumma ij'al auladana, khususan aulad fi hadhil pesantren Pondok Pesantren An-Nur, Allahumma ij'al auladana auladan salihah yad'u liwalidayhim wa barran bihim wa muti'alaka rasuli.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma lakal hamdu wa syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqan wa anta lam tazal li zalika ahlan. Ya muyassir kull asir, ya jabir kull kasir, ya sahib kull farid, ya mughni kull faqir, ya muqawwi kull dha'if, ya man kull bakhil. Yassir alaina kull asir, fataysirul asir alaika yassir. Allahumma la man la yahtaju lil bayan wa tafsir. Hajatuna ilaikal kasir wa anta alimun biha wa khabir. La ilaha illallah al-mujir fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-amanul aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina minal ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan ma'ana. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesabarannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.